Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Itman dengan NIM H121-16017 akan melaksanakan seminar statistika 1 dengan judul penerapan metode backward wall dan dominance analysis pada regresi logistik biner dengan studi kasus data hipertensi di Indonesia. Adapun pembimbing utama Bapak Dr. Lapoja Talangko MSc, pembimbing pertama Ibu Siti Sahriman SSC MSc, penguji yang pertama Ibu Dr. Anna Islamiati SSC MSc, yang kedua Bapak Dr. Nirwan MSc, Departemen Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin pada tahun 2020. Ada 3 pokok bahasan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Di bab 1 sendiri ada 4 poin yang akan dijelaskan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah. Yang pertama, latar belakang. Penyakit tidak menular adalah jenis penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang melalui bentuk apapun. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kematian akibat penyakit tidak menular diperkirakan akan terus meningkat di seluruh dunia. Peningkatan terbesar akan terjadi di negara-negara menengah dan miskin. Kemudian berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2015 menyatakan bahwa salah satu penyakit tidak menular yang utama adalah hipertensi. Kemudian Badan Kesehatan Dunia WHO mengestimasikan saat ini prevalensi hipertensi secara global sebesar 22% dari total penduduk dunia, yang artinya bahwa 22% dari total penduduk dunia menderita penyakit hipertensi. Hasil Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan angka prevalensi hipertensi pada penduduk berusia di atas 18 tahun berdasarkan pengukuran secara nasional sebesar 34,11%. Prevalensi hipertensi menunjukkan kecenderungan peningkatan dari Riskesdas tahun 2007 sampai sekarang. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui hubungan antara penyakit hipertensi dan faktor-faktor risikonya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan tersebut adalah metode regresi logistik biner. Metode ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang berupa data dikotomik atau binar dengan variabel prediktor yang berupa data berskala interval dan atau kategorik. Dalam analisis regresi logistik biner, untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan model terbaik. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan model terbaik adalah metode backward wall, yang mana semua variabel dimasukkan ke dalam model kemudian dilakukan eliminasi satu persatu terhadap variabel prediktor yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon, sehingga nantinya didapatkan model terbaik yang mana variabel prediktornya adalah variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon. Setelah mendapatkan model terbaik, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dapat dilakukan dominance analysis, yaitu untuk mengetahui kontribusi tiap variabel prediktor sehingga bisa diketahui peringkat kepentingan masing-masing variabel prediktor. Adapun prosesnya yaitu dengan membandingkan nilai R-square sebelum dan sesudah variabel prediktor dimasukkan ke dalam model. Berdasarkan uraian tersebut, pada penelitian ini akan diterapkan metode backward wall dan dominance analysis pada regresi logistik biner dengan studi kasus data hipertensi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana model terbaik regresi logistik biner pada data hipertensi di Indonesia dengan menggunakan metode backward wall. Yang kedua, bagaimana peringkat kepentingan masing-masing variabel prediktor regresi logistik biner pada data hipertensi di Indonesia menggunakan dominance analysis. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah
Yang pertama, mendapatkan model terbaik regresi logistik biner pada data hipertensi di Indonesia dengan menggunakan metode backward wall. Yang kedua, mendapatkan peringkat kepentingan masing-masing variabel prediktor regresi logistik biner pada data hipertensi di Indonesia menggunakan dominance analysis. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu difokuskan pada penafsiran parameter dengan menggunakan maximum likelihood estimation pada regresi logistik biner pada data hipertensi di Indonesia. Selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah hipertensi diambil berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014. Yang kedua, regresi logistik biner. Ada beberapa poin yang akan dijelaskan: estimasi parameter, kemudian pengujian parameter secara simultan, pengujian parameter secara parsial, dan yang terakhir adalah evaluasi model dengan menggunakan tabel klasifikasi. Kemudian yang ketiga adalah metode backward wall. Diambil berdasarkan Samosir, Syagian, dan Bangun pada tahun 2014. Kemudian dominance analysis diambil berdasarkan Azen dan Trexel pada tahun 2009. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, sumber data, deskripsi variabel, prosedur analisis data, dan alur penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data hipertensi Indonesia yang diperoleh melalui Indonesia Family Lab Survey pada tahun 2014 dengan jumlah observasi 31.396. Variabel penelitiannya ada 10, di mana 1 variabel respon dan 9 adalah variabel prediktor. Variabel responnya sendiri adalah status hipertensi dengan skala nominal dengan 2 kategori. Kemudian variabel prediktornya adalah masalah jantung, kolesterol tinggi, penyakit ginjal, masalah psikis, penglihatan tidak sempurna dengan skala nominal dengan kategori 2. Kemudian merasa tertekan dan merasa lelah dengan skala ordinal, kemudian sesak nafas dan mual atau muntah dengan skala nominal dengan jumlah kategori 2. Metode analisis data. Yang pertama adalah melakukan pendugaan koefisien regresi logistik biner dengan menggunakan metode maximum likelihood estimation. Kemudian melakukan uji signifikansi parameter secara simultan dengan menggunakan statistik uji G. Kemudian melakukan uji signifikansi parameter secara parsial dengan menggunakan statistik uji Wall. Kemudian melakukan metode backward wall dengan mengeliminasi satu persatu variabel prediktor yang tidak berpengaruh secara signifikan, sehingga nantinya dapat didapatkan model terbaik, yang mana variabel prediktor yang ada pada model tersebut adalah variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel responnya. Kemudian melakukan evaluasi model, yaitu dengan menggunakan tabel klasifikasi yang tujuannya untuk menghitung nilai akurasi model tersebut. Kemudian melakukan dominance analysis, yaitu dengan membandingkan nilai kontribusi penambahan variabel prediktor yang masuk ke dalam model dengan menggunakan R-square dari McFadden. Kemudian alur penelitian, itu yang pertama melakukan pendugaan koefisien regresi logistik, kemudian melakukan uji simultan, melakukan uji parsial, kemudian dilihat apakah semua variabel prediktor sudah berpengaruh secara signifikan. Jika ada variabel prediktor yang tidak berpengaruh secara signifikan, maka dilakukan seleksi dengan membuang variabel prediktor tersebut, kemudian dilakukan pengujian kembali, dan kemudian dicek lagi apakah semua variabel prediktor sudah berpengaruh secara signifikan. Jika sudah, maka telah didapatkan model terbaik. Setelah itu akan dilakukan evaluasi pada model tersebut, kemudian dilakukan dominance analysis, dan yang terakhir adalah kita dapat mengurutkan variabel prediktor berdasarkan tingkat kepentingannya berdasarkan hasil dari dominance analysis sebelumnya. Adapun daftar pustaka, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.